Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya Agus Budiansyah. Kali ini akan melanjutkan pembahasan mengenai review buku Khalil Anwar yang bertajuk Lelah Berbuah Falah, gitu ya. Itu untuk tajuk dari buku Khalil Anwar. Kita akan melanjutkan pembahasan. Subbab berikutnya kita akan membahas mengenai sabar mengantar pada kewalian. Ini sungguh bagus, sungguh luar biasa ya. Perfect. Power, image, semuanya keluar di buku ini. Luar biasa. Selamat mendengarkan. Sabar mengantar pada kewalian. Makin tinggi pohon, makin kencang angin meradang, makin kukuh iman seseorang, makin besar badai ujian yang menerjang. Saya terkesima dengan kisah Kiai Hamid Pasuruan. Sebagaimana beliau memperoleh peringat kewalian, sebagian kita mengira beliau menggapai kewalian lewat sholat malamnya yang tekun, puasanya yang rajin, sedekahnya yang tanpa perhitungan. Tidak, meski saya yakin beliau menjalani semua itu karena hatinya tak ada kemelekatan pada dunia atau tidak terikat oleh dunia, hanya melekat pada Allah. Ada satu amalan istimewa yang membuat beliau mengalami akselerasi dekatnya beliau pada Allah. Amalan ini semacam booster, sebagai sebagai dorongan, sebagai support, sebagai power supply-nya yang sangat tinggi tentunya ya. Ternyata beliau menggapai derajat tersebut berkat begitu bersabar, berkat kesabarannya pada istrinya. Konon beliau menikahi putri gurunya. Setelah menikah, beliau masih tetap dianggap oleh istrinya sebagai murid dari ayahnya. Tak jarang, memang betul sekali tidak jarang, dia selalu disuruh-suruh, namun Kiai Hamid sangat bersabar atas perlakuan istrinya. Jalinan kesabaran yang beliau jalani menarik Allah untuk menyematkan kemuliaan pada diri beliau. Masya Allah. Pada kisah lainnya saya mendengar ada seorang wali yang dengan santainya menunggangi singa yang sangat buas. Tentu saja beberapa pasang mata menyaksikan dengan heran, khawatir, sekaligus takjub. Bayangkan mendekati singa saja, rasanya seluruh tubuh disergap rasa gemetar, bergidik, dan mungkin langsung lari tunggang langgang. Saya itu bukan hanya mendekati, bahkan menunggangi singa dengan gagah berani. Terbitlah rasa penasaran di hati orang yang menyaksikan keajaiban yang didapat Syekh tersebut. Tanpa sepengetahuan Syekh, orang yang terkagum-kagum dengan kesaktian Syekh tersebut berusaha mengikuti Syekh dari belakang. Dia melakukan itu untuk menyingkap rahasia Syekh bisa mendapat karomah tersebut. Sampailah Syekh ke gubuknya. Setibanya di gubuk, beliau langsung disambar ocehan dari istrinya. Namun beliau memilih diam, mengendalikan diri dan terus bersabar. Setelah reda omelan sang istri, Syekh lalu keluar dari gubuknya, bergegas menemui orang yang sejak tadi membuntutinya secara diam-diam. "Tahukah Anda bagaimana aku bisa menaklukkan singa di hutan itu?" tanya beliau. Pada orang tadi, tentu saja hati orang tersebut bergetar karena upaya penyelidikannya tertangkap oleh Syekh. "Iya Tuan," responnya dengan bibir gemetar, gugup. "Saya berhasil menaklukkan singa di hutan, bahkan menungganginya, karena saya telah berhasil menaklukkan singa dalam
dalam diriku sendiri. Saya tak mereaksi kemarahan istri dengan kemarahan yang sama, ujar Syekh. Keluarga menjadi aula kesabaran. Dari dua kisah tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa hadirnya keluarga bukan sebatas jadi sapana bagimu untuk mereguk kebahagiaan, kenikmatan, atau hanya jadi medan pencapaian segala bentuk keinginan. Keluarga juga merupakan medan ujian yang akan terus menempa kesabaran. Jadi maksudnya seperti ini teman-teman, sahabat-sahabat semua. Tidak ada ujian yang paling berat, yakni ujian diri kita sendiri. Tidak ada kehidupan yang paling melarat kecuali kita tidak bisa menahan hawa nafsu kita sendiri. Karena yang membuat kita tidak bersemangat, karena yang membuat kita jenuh, karena yang membuat kita berpikir negatif, karena yang membuat kita menyerah, putus asa, dan bahkan ada yang putus dari rahmat Allah, naudzubillah summa naudzubillah. Itu karena dirinya sendiri tidak bisa melawan dirinya sendiri, tidak bisa sabar akan ujian terhadap dirinya sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kisah-kisah tadi itu bisa menginspirasi teman-teman semua dan juga diri saya pribadi. Terima kasih yang sudah mau menyempatkan menyimak bahasan kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.